Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita mengawali setiap kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, marilah kita sejenak kasih waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Zakaria 10 ayat 2. Demikian dikatakan, sebab apa yang dikatakan oleh terapim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, tentu kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan seperti ayam kehilangan induk atau seperti domba-domba yang kehilangan gembala. Nah, ungkapan itu menggambarkan orang-orang yang akhirnya menjadi tercerai-berai, yang akhirnya tidak menentu kehidupannya karena kehilangan tokoh sentral, kehilangan panutan, kehilangan yang menjadi orang tua, atau kehilangan yang menjadi gembala yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan mereka bagaimana menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar. Kalau dikatakan anak ayam kehilangan induk, berarti anak ayam itu akan menjadi terlantar, anak ayam itu akan sangat terancam, karena dia belum mampu mandiri dan dia belum tahu bagaimana cara hidup yang benar sebagai ayam. Dia sangat rawan jatuh ke dalam berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupannya. Atau kalau dikatakan seperti domba-domba yang kehilangan gembala, berarti domba-domba itu akan mencari jalannya sendiri dan sering akan berjalan di jalan yang sesat karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mengarahkan dan membawa mereka ke tempat-tempat sumber-sumber kehidupan yang baik. Nah, gambaran itulah saudara-saudari yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ketika umat Israel itu seperti kehilangan gembala, seperti kehilangan pemimpin, seperti kehilangan tokoh sentral yang boleh mengarahkan mereka hidup sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sehingga mereka di dalam kehidupannya sehari-hari ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami berbagai keraguan, kebingungan, dan persoalan hidup, mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka pergi ke tempat-tempat yang Tuhan sesungguhnya tidak kehendaki. Mereka mencari jawaban untuk setiap pertanyaan mereka dari dewa-dewa yang Tuhan sangat benci. Mereka pergi ke terapim. Mereka menanyakan apa kata dewa itu. Saudara-saudara, terapim itu adalah dewa keluarga yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel, tetapi orang Israel sendiri dilarang untuk memiliki berhala keluarga itu. Orang Israel itu dibenci untuk mengandalkan berhala, tapi dari sejak awal orang Israel itu diinginkan oleh Tuhan untuk menyembah kepada Allah saja dan menjauhkan berhala-berhala itu. Tetapi dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari, ada banyak umat itu yang kehilangan pondasi, kehilangan tuntunan kehidupan, malah mempertanyakan Allah, mengharapkan jawaban, meminta sebuah jawaban dari dewa-dewa yang seperti itu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam nats kali ini, Tuhan membenci dan pertanyaan atau jawaban yang mereka dapatkan dari terafim, atau ketika mereka bertanya kepada para petenung-petenung untuk melihat bagaimana
masa depan mereka atau makna dari mimpi-mimpi yang mereka alami, dan untuk bertanya kepada para orang-orang yang meramal-ramal seperti itu semua adalah perbuatan yang sia-sia, itu semua adalah hampa, itu semua adalah dusta, itu semua adalah kebohongan. Dan penghiburan yang mereka sampaikan atau jawaban yang mereka sampaikan itu semua adalah jauh dari kebenaran. Itu hanyalah penghiburan yang dipenuhi dengan permainan kata-kata, penghiburan yang sia-sia, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengetahui masa depan mereka. Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalaupun para penenung-penenung itu mengatakan A atau mengatakan B, apa yang menggembirakan, apa yang menyenangkan mereka, semuanya itu mereka lakukan hanya untuk sekedar menghibur sekedap saja, untuk mengumpulkan, untuk mendapatkan, untuk menguras harta mereka. Tapi sesungguhnya realitanya masa depan mereka jauh dari apa yang dikatakan oleh para petenung-petenung itu. Tuhan mengingatkan di ayat 1, sebaiknya mereka bertanya kepada Tuhan, sebaiknya mereka mencari Tuhan, sebaiknya mereka memohon kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pemberi kehidupan, Tuhan yang memberikan hujan, Tuhan yang memberikan matahari, Tuhan yang menumbuhkan segala kehidupan mereka, bahkan Tuhanlah yang menganugerahkan masa depan yang baik kepada mereka. Keadaan bangsa itu sungguh-sungguh tidak ada pemimpin. Mereka krisis di dalam kepemimpinan. Itu sebabnya di dalam pasal yang disebutkan di dalam pasal 9, pasal 10, 11 dan 12 ini dikatakan Tuhan menjanjikan gembala, Tuhan menjanjikan Mesias yang akan menolong mereka, yang akan menuntun mereka kembali, yang akan membawa mereka ke jalan yang benar. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini juga mungkin kita masih banyak yang mengandalkan untuk mencari jawaban masa depan kita kepada orang-orang pintar. Kita mengandalkan berhala, kita mengandalkan buku-buku mimpi untuk memaknai mimpi dan coba untuk merancang atau merenungkan atau mencoba cari tahu tentang masa depan kita dengan analisa-analisa para petenung, dengan bertanya kepada orang-orang yang pintar. Itu semua firman Tuhan mengatakan tidaklah disenangi oleh Tuhan. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ada kebodohan, ada dusta di dalam setiap apa yang kita lakukan itu. Dan jawaban-jawaban yang diberikan mereka adalah sesuatu yang hanya sekedar enak di telinga saja. Ada mimpi-mimpi yang jauh dari realita yang akan mereka ungkapkan. Tapi sebaiknya kita bertanyalah kepada Tuhan, berdoalah meminta kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap permasalahan kita, bahkan untuk masa depan kita. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan di dalam kehidupan kita. Rencana-rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik, yang mendatangkan kehidupan kepada kita. Tangan kita, hidup kita, dan masa depan kita ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita seturut kehendak Tuhan, dan yang tentunya akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami kehilangan penuntun, pembimbing atau gembala dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mencari Tuhan, mari kita bertanya kepada Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan. Maka kita akan menemukan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan kehidupan yang terbaik kepada kita, yang akan memberikan apa yang kita rindukan yang terbaik di dalam kehidupan yang kita sedang jalani. Oleh karena itu saudara-saudari, sebagaimana Tuhan mengingatkan umat Israel melalui Nabi Zakaria untuk tidak mengulangi kesalahan daripada nenek moyang mereka yang akhirnya mendapatkan dan membuat mereka mengalami penderitaan yang sangat berat itu. Kita hari ini juga diingatkan oleh Tuhan, mari
berbuat keputusan yang benar untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang salah, menanyakan kehidupan, meminta pendapat, menanyakan segala mimpi-mimpi kita kepada berhala, kepada penenung, atau kepada kekuatan-kekuatan yang semuanya adalah dusta dan semuanya adalah sia-sia. Tapi penghiburan yang dari Tuhan, tapi anugerah yang dari Tuhan, itulah yang akan menjadi sebuah kebenaran dan memberikan kehidupan kepada kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.